nyanyikan sama-sama ya. Mengalir seperti sungai di musim hujan, menyingsing fajar pagi setiap hari. Mengalir seperti sungai di musim hujan, menyingsing fajar pagi setiap hari. Demikianlah kasih setiamu yang kau berikan padaku, keselamatan pemeliharaan tiada berkesudahan, sekalipun di lembah gelap kau bersamaku. Kehadiranmu semakin nyata, kenyataan firman. Dari awal ya. Mengalir seperti sungai di musim hujan, menyingsing fajar pagi setiap hari. Mengalir seperti sungai di musim hujan, menyingsing fajar pagi setiap hari. Demikian kasih setiamu yang yang kau berikan padaku, keselamatan keselamatan yang berkesudahan, sekalipun di lembah gelap kau besertaku. kehadiranmu semakin nyata, Ngapkan firman-Mu. kehadiranmu nyata, mengapkan firman-Mu. Dengar Tuhan, Engkaulah firman kami. Engkau bagikan sungai di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menyegarkan setiap kehidupan kami, ya Bapa. Firman-Mu bagaikan suatu kenyuk nadi di dalam diri kami. Bagaikan gegak jangkung di dalam diri kami, ya Bapa. Bagaikan aliran darah yang mengalir di setiap diri kami. Bapa, biarlah firman-Mu ini terus kami hidupkan dalam setiap kehidupan kami.
Mengalirlah ya Bapa, bagikan sungai di dalam setiap relung-relung hati kami ya Tuhan. Dan bawalah kami untuk semakin mengenal Engkau. Oh, kami semakin menghayati Engkau. Semakin kami mengerti apa isi hati, pikiran, dan perasaanmu ya Bapa. Walaupun kami tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar untuk kami terus percaya kepadamu ya Bapa. Untuk kami terus menghidupkan kepercayaan kami, kekaakan kami, kesetiaan kami, firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, Engkau adalah Allah yang baik, bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti. Kan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. namun ku tetap percaya Kau yang membangkitku setia menuntun langkahku berhati seperti Abraham sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri janji, karena surgawi permata yang kau janjikan, tanpa perlu dua orang soleh Tuhan, bawa aku ke sana, biar aku setia mengerti setiap Yesus dan jalanmu. Aku ingin lagi tinggalnya karena aku lagi semuanya Setiakan sempurna. sembah bagimu Tuhan, sembah bagimu, Sembah bagimu, menyembahmu. Kami menyembahmu, kami datang Bapa. padamu ya Tuhan, ku berserah. Bawa kami masuk hadirat-Mu, Bawa masuk hadirat, bersamamu. Ajar kami mengerti setiap yang Kau ajarkan. Ajar kami menghidupkan ajar setiap kehidupan, firman-Mu. keinginan Basahi kami dengan firman-Mu. Ajar kami mengerti. ajar Ajar kami untuk menghormati-Mu. Ya Allah, Bapa kami, hanya Engkau yang layak. hanya Kau yang layak. Berdoa Engkau, Bapa, mulialah nama-Mu. Kami serukan nama-Mu. Elohim Yahweh,
kuduslah Kau Bapa. Kudus, kuduslah. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Hanya Kau yang layak Kau yang layak, dan dipuji. layak dipuji. Kami tunduk padamu. Tunduk padamu. Jadilah kesukaanmu. Bawa kami ya Bapa. Kami Di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Kami selalu Agar kami berjalan selalu bersama-Mu. berjalan bersama-Mu. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Bapa untuk semua kebersamaan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami di hari ini. Berkati kami ya Bapa, dengan firman-Mu yang enggak Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Greng Mixen ya Bapa. Berkati kami dengan firman-Mu ini ya Tuhan, akan kami bawa dalam setiap kehidupan kami, agar kami semakin mengerti dan mengenal Engkau ya Bapa, apa yang hendak Engkau rencanakan, Kau kehendaki dalam kehidupan kami, yang hendak Engkau inginkan kami untuk lakukan buat-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami mengenal Engkau lebih ya Bapa, lebih dari hari-hari sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya. Terima kasih Bapa untuk lawak Kamu, penyertaan-Mu, dan biarlah Engkau yang hadir melawak setiap kami, dari awal, pertengahan hingga akhir kami mengikuti pendalaman Alkitab ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya persilakan Pak Dani. Oke, terima kasih Bu Lisa. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Terima kasih untuk kesempatan malam ini kita bisa berbagi bersama. Malam ini judul firman Tuhan yang mau disampaikan adalah Sampai Kapan Tuhan? Sampai Kapan Tuhan? Bapak Ibu sekalian yang terkasih, seringkali dalam hidup ini kita berjumpa dengan orang-orang yang membuat kita merasa dirugikan, membuat kita merasa sakit hati, kecewa. Tapi seringkali orang-orang ini bukannya hanya sebentar dalam hidup kita, tapi cenderung lama. Dan bahkan bukan cuma lama, mereka juga dekat dengan hidup kita dan nggak bisa hilang gitu ya, tidak bisa pergi. Biasa ada yang terjadi orang tua ke anak, orang tua merasa anaknya itu kenapa ya begini ya, menyakiti hati, mengecewakan dan sebagainya. Atau sebaliknya anak ke orang tua, di mana orang tua melukai hati anak, atau sesama pasangan begitu ya, sudah melukai, merendahkan, merugikan begitu ya. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini tidak bisa hilang di hidup kita. Dan memang Bapak Ibu sekalian, meskipun mereka tidak dekat,
akan selalu ada orang-orang yang melukai kita. Akan ada selalu orang-orang yang merugikan kita, yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih. Seringkali makanya judul yang saya sampaikan tadi tentang sharing malam hari ini, khotbah malam hari ini adalah sampai kapan Tuhan? Itu kadang muncul di mulut dan bibir kita. Sampai kapan Tuhan? Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian kita mau belajar. Kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang yang merugikan kita, menyakiti kita, membuat kita kecewa, bahkan cenderung membuat kita patah arang gitu ya, patah semangat gitu dalam mengiring Tuhan dan merasa bahwa akhirnya kok pergumulannya begitu berat ya ikut Tuhan ya. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Kenapa? Dan tadi sampai kapan ini terjadi? Kita akan belajar satu bagian Alkitab Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Matius pasal 13. Kita buka Matius pasal 13. Ayatnya yang ke-24 sampai 30. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Saya bacakan untuk kita semua. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa perumpamaan ini berbicara langsung tentang bagaimana Tuhan sebagai tuan ladang itu menghadapi Recording in progress. musuh ya, musuh. Dalam hal ini iblis gitu ya, yang menaburkan lalang, orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang menyakiti, merintangi, mengecewakan, melukai orang-orang pilihan Tuhan. Yang digambarkan dengan gandum. Yang melukai, yang merintangi itu lalang. Begitu ya. Nah, di sini kita mau belajar dari respons sang tuan itu. Dari tindakan sang tuan itu menghadapi musuhnya dan apa yang ditabur oleh musuhnya itu. Kita mau belajar bagaimana responnya. Karena Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita pelajari bahwa Kristen itu menjadi seperti Kristus. Maka sebenarnya kalau kita mau bertanya, apa yang Tuhan kehendaki, kenapa ada orang-orang seperti itu, kenapa ada kejadian-kejadian mengecewakan, menyakiti, melukai, merugikan, merintangi kita, kita harus belajar dari responnya Tuhan untuk menghadapi hal ini. Kita harus belajar dari responnya Tuhan. Dan salah satu respon Tuhan digambarkan dengan bagaimana Tuhan menyampaikan perumpamaan ini dan menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang menanggapi atau memberikan sebuah perintah kepada hamba-hambanya, yaitu malaikat-malaikatnya itu. Kita mau belajar gimana sih responnya Tuhan. Kita mau belajar. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini, kita bisa menemukan bahwa sang Tuhan itu tidak pernah memerintahkan lalang itu dicabut di antara gandum itu. Nggak pernah diperintahkan untuk dicabut. Itu artinya pertanyaan pertama kita tentang sampai kapan Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan tidak akan mencabutnya. Tuhan tidak akan menariknya sampai akhir zaman. Jadi yang namanya masalah dengan orang, ada orang yang melukai, merintangi kita, mengecewakan kita, itu sampai akhir zaman. Minimal sampai akhir zaman pribadi. Yaitu ketika kita menghadap Bapa, kita meninggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa untuk hilangnya orang-orang begitu,
itu melawan hukumnya Tuhan yang sudah pasti tidak akan dikabulkan. Udah pasti nggak ada hasilnya. Karena Tuhan udah berkata bahwa gandum dan lalang itu akan terus bertumbuh bersama, ya, akan terus bertumbuh bersama. Artinya apa? Artinya justru pola yang Tuhan kehendaki adalah gandum itu bersama dengan lalang tumbuh bersama-sama. Artinya kita tidak akan pernah tidak ada masalah. Dunia ini gudangnya masalah. Dunia ini gudangnya persinggungan. Dunia ini gudangnya kekecewaan, gudangnya masalah, sakit hati, kekecewaan, kebencian, begitu ya. Pasti banyak sekali hal yang bisa kita temukan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu hal pertama yang penting. Jadi kalau kita bertanya sampai kapan Tuhan, gitu ya. Sampai kapan Tuhan? Maka sebenarnya kita bisa bilang bahwa Tuhan mau itu ada dalam diri kita. Itulah rancangan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Selama kita hidup, disitulah kita akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak ingin kita alami. Jadi, jangan sampai kita protes Bapak Ibu sekalian. Tuhan, aku sudah melayani. Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh. Kenapa ya begini ya? Misalkan paling dekat adalah ketika saya misalnya waktu itu bacain Abam begitu ya. Waktu Pak Eras masih sehat, kita Abam. Seringkali ada yang bertanya begini, Pak, saya sudah berubah. Saya sudah rajin ikut SK, ikut doa pagi, doa malam. Kenapa ya keluarga saya tidak berubah ya? Kenapa ya suami saya masih menyakiti saya ya? Kenapa ya anak-anak saya masih tidak berubah kelakuan? Kita akan terus berhadapan dengan hal itu. Jangan karena kita ikut SK, ikut doa pagi, ikut doa malam, itu jadi apa ya istilahnya alat kita untuk menodong Tuhan. Seakan-akan ketika kita berubah, orang lain wajib berubah. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang bisa berubah 1 orang, 2 orang sekitar kita. Tapi jangan-jangan ada orang lain yang Tuhan kirim, yang itu akhirnya ya tetap membuat kita sakit hati, atau mungkin kita kecewa, kita sedih. Kita merasa, Tuhan kenapa ini terjadi ya? Kurang apa aku Tuhan? Kurang serius apa? Kok Tuhan izinkan ini terjadi terus ya? Iya kan? Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan hanya karena apa yang kita hari ini alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini, ketika kita mengalami masalah dengan orang lain, kita harap Tuhan menyelesaikan, tapi seakan-akan Tuhan diam. Kok kenapa ya Tuhan ya? Memang rancangannya begitu. Di dunia yang sudah tidak ideal ini, yang namanya persinggungan dengan orang lain itu pasti ada. Jadi ketimbang kita meminta Tuhan untuk menghilangkan persinggungan itu, saya akan mengajak kita untuk masuk ke dalam hal yang lebih esensial, yang lebih penting. Apa itu? Kita mau lihat kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Tadi kan kita udah tahu bahwa nggak bisa hilang tuh. Sampai kapanpun nggak bisa hilang gitu ya. Jadi ya akan ada. Nah tapi yang lebih penting, kenapa? Kenapa itu terjadi? Mari kita gali perumpamaan ini. Dari latar belakang sosial budayanya. Mari kita gali. Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 2 hal penting. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang yang melukai kita, merintangi kita, menyakiti kita, terus tetap ada? Kenapa desainnya begitu di dunia yang tidak ideal ini? Kenapa Tuhan tidak membuat kita secara khusus, secara istimewa, tidak bermasalah dengan orang lain? Supaya kita lebih efektif melayani Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa Bapak Ibu, kita harus tahu di perumpamaan itu ada kata lalang. Nah, lalang di sini Bapak Ibu sekalian, itu bukan lalang yang kita temui di, nggak tahu ya, kalau Bapak Ibu masih di waktu Indonesia, ingat waktu kita nanam cabai misalnya di pot begitu ya, kan ada lalang yang tumbuhan hijau-hijau tinggi-tinggi begitu ya. Nah, ini bukan lalang yang seperti itu Bapak Ibu. Lalang ini disebut zizania. Nah, zizania ini Bapak Ibu adalah sebuah hama, gulma, tanaman pengganggu gitu ya. Yang, nah ini menarik, yang tumbuh bersama
dengan tanaman produktif. Ini kan tanaman pengganggu. Tapi dia harus tumbuh bersama tanaman produktif. Kenapa? Karena si zizania ini hanya bisa tumbuh bersama dengan tanaman produktif ini. Karena dia perlu untuk melilit, akarnya itu melilit dari akarnya si tanaman produktif itu. Jadi ketika dia tumbuh dengan si gandum, lalang ini tumbuh dengan si gandum, itu akarnya melilit kepada akarnya gandum. Untuk mencari kehidupan. Untuk mencari kehidupan. Jadi kalau dia nggak tumbuh sama gandum, dia nggak bisa hidup. Dia harusnya tumbuh sama gandum. Dan dia selalu mau tumbuh sama gandum. Ini menarik. Ini sangat menarik. Jadi tanaman ini bukan hanya tumbuh di sekitar gandum, tapi dia melilit akarnya ke gandum. Nah, inilah Bapak Ibu alasan. Salah satu alasan pertama. Kenapa Tuhan itu tidak mau mencabut si lalang itu? Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau misalnya Tuhan itu mencabut lalang itu, dicabut nih, apa yang terjadi? Gandum itu ikut tercabut. Gandum ikut tercabut. Bapak Ibu, kenapa Tuhan nggak cabut orang-orang yang ada sekitar kita yang jadi batu sandungan, yang jadi duri dalam daging kita, jadi bebannya kita, masalahnya kita? Kenapa? Karena dengan mencabut mereka, berarti mencabut kesempatan pendewasaan rohani kita. Sebenarnya mencabut orang seperti itu, mencabut kedewasaan kita juga ke depan. Mencabut kemungkinan kesempurnaan kita ke depan. Kenapa dibiarin? Ya biarin aja tetap tumbuh. Toh gandum ini nggak akan terganggu. Toh gandum ini nggak akan terganggu. Dia akan tetap tumbuh sebagai gandum. Meskipun disedot atau dihisap kehidupannya oleh si lalang. Tapi dia akan tetap tumbuh. Dia akan tetap tumbuh. Karena dia punya kekuatan sendiri untuk tumbuh. Ya kan? Karena dia bersama dengan tanah yang memberi dia makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita seperti itu? Bukankah untuk belajar sabar, belajar mengasihi orang, itu perlu orang lain yang bikin kita nggak sabar, yang bikin kita marah, yang bikin kita harusnya, aduh, nggak usah mengasihi lagi deh, gitu. Tapi kan orang itu dihadirkan supaya kita belajar memberikan sesuatu bagi mereka, kan? Kita kayaknya disedot kesabaran kita. Tapi di satu sisi sebenarnya bukan kesadaran kita disedot, tapi kesadaran kita jadi bertambah kuat. Kita bertambah ngerti apa itu arti sabar. Kenapa bisa ngerti arti sabar? Karena ada orang yang menguji kesabaran. Kalau nggak ada orang menguji kesabaran, nggak pernah kita ngerti arti kesabaran. Bagaimana belajar murah hati? Bagaimana belajar berbagi pada orang lain meskipun kita punya kekurangan? Ya harus ketemu orang yang mencari bantuan kepada kita. Mungkin bahkan mencari bantuan nggak tahu diri gitu ya kadang-kadang ya. Tentu di sini Bapak Ibu saya tidak mengarahkan kita untuk membantu orang membabi buta begitu ya. Tentu perlu hikmat. Tapi kalau memang orang itu butuh bantuan, bukankah itu kesempatan Tuhan memperhadapkan kita dengan belajar murah hati? Iya kan? Kalau misalnya nggak ada orang seperti ini, orang dicabut nih. Semua yang ketemu kita cuma yang menguntungkan, memberi pekerjaan, memberi uang, memberikan kebahagiaan. Kapan kita belajar murah hati? Kalau semua orang yang meminta kita atau menarik kita atau mencoba untuk mengambil sesuatu dari hidup kita, itu diambil oleh Tuhan. Gimana kita belajar murah hati? Gimana kita belajar berbagi hidup? Bagaimana kita belajar memberi dalam kekurangan? Kembali ke yang tadi saya sampaikan di perumpamaan ini. Zizania itu bertumbuh dengan si gandum dan melilit si gandum. Kita tuh rasanya terlilit sama orang yang menyusahkan kita. Karena kenapa Tuhan nggak angkat? Mengangkat mereka, menghilangkan mereka, berarti menutup peluang kita untuk semakin berkenan, semakin berubah ke depan, semakin dewasa. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nyabut si lalang, nyabut si gandum. Artinya mencabut mereka, mencabut peluang kesempurnaan kita. Jadi artinya kita nggak akan bisa belajar sempurna, nggak akan bisa belajar sabar, nggak akan bisa belajar murah hati, nggak akan bisa belajar tentang artinya berkorban, nggak bisa. Nggak bisa belajar tentang mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, nggak bisa. Makanya Tuhan izinkan. Kenapa tadi Tuan gandum itu tidak mengizinkan si lalang itu dicabut? Sebenarnya bukan mau nyusahin gandum, justru melindungi gandum. Betul nggak Bapak Ibu?
Jadi kenapa Tuhan izinkan kita dihampiri oleh orang-orang yang menyakiti kita, merugikan kita? Bukan karena Tuhan pengen kita lihat kita pengen susah gitu ya. Pengen lihat kita susah gitu. Wah, seneng nih kalau Bu Nena susah. Seneng nih lihat Bu Lisa susah. Seneng nih lihat Pak Hadi susah. Enggak. Tuhan enggak sejahat itu. Tapi justru dengan adanya orang-orang begini, Tuhan tuh sedang melatih kita. Tuhan mengasihi kita, mencintai jiwa kita. Karena dia tahu jiwa kita ini perlu dilatih. Masih banyak ketidaktepatan yang perlu dilatih dengan orang-orang yang didatangkan dia untuk mengubah kita. Maka sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya orang-orang yang menyakiti kita yang belajar dari kita kalau kita mengampuni mereka. Tapi kita pun belajar dari mereka tentang arti atau pelajaran tentang mengampuni. Karena kita nggak bisa belajar tentang mengampuni kalau nggak ada orang yang perlu diampuni, kan? Artinya sebenarnya kita belajar juga pengampunan dari orang yang menyakiti kita loh. Bukan hanya mereka yang belajar dari kita. Seakan-akan kita kadang-kadang kan seneng ya. Orang tuh kalau lihat kita mengampuni, mereka bisa kagum. Aduh, kok baik banget ya. Ada orang Kristen bisa mengampuni begitu, baik banget dia. Kita seneng kan orang bisa belajar, kita jadi berkat kan? Seneng, iya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita pun sebenarnya belajar dari mereka yang menyakiti kita. Belajar apa? Belajar mengampuni misalnya. Makanya ketika melilit gandum itu, si lalang itu melilit gandum Bapak Ibu. Sebenarnya bukan hanya gandum itu disusahkan oleh si lalang. Sebenarnya gandum itu kesempatan menjadi berkat buat si lalang. Si tuan ladang itu memberikan kesempatan gandum itu jadi berkat buat lalang. Bukankah itu sama dengan kita? Tuhan kasih kita kesempatan buat jadi berkat buat orang lain. Dan di sisi lain, kita belajar dari orang lain buat jadi berkat. Jadi kenapa Tuhan izinin? Alasan pertama, untuk melindungi jiwa kita. Untuk menyempurnakan kita. Menarik mereka yang menyakiti kita, melukai kita, merugikan kita, yang tidak sesuai keinginan kita. Itu artinya menghentikan proses pendewasaan. Tuhan nyetop tuh. Dan lebih bahaya kalau Tuhan nyetop, Bapak Ibu. Makanya satu sisi ya Bapak Ibu, satu sisi. Beruntung kalau kita punya masalah masing-masing dengan seseorang gitu. Yang jelas masalahnya bukan dari kita. Gitu ya. Jangan karena kita yang salah, kita nyakitin orang, akhirnya jadi masalah. Jangan. Tapi kalau orang nyakiti kita, orang kayak bikin kita nggak sabar, orang kok kayaknya nggak menghargai kita, nggak apa-apa. Itu sebuah pelajaran untuk misalnya belajar menghargai orang lain. Belajar berbagi kalau dia minta bantuan. Kalau dia melukai kita berarti belajar mengampuni. Kita pun belajar dari mereka. Dan kita menyempurnakan jiwa kita melalui perjumpaan dengan mereka. Waktu kita berjumpa, berdinamika sama mereka, ngobrol, berinteraksi, ada yang nyakitin. Kan itu belajar kita. Belajar mengampuni. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan lagu seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Kalau Bapak Ibu nyanyi lagu itu, berarti siap seperti Yesus. Dalam arti nih, kalau Tuhan Yesus terbukti jadi corpus delicti, terbukti jadi orang yang taat kepada Bapa. Misalkan contoh ya, dalam hal dia tidak menaruh dendam pada musuhnya. Bapak Ibu harus siap belajar mengampuni, belajar nggak menaruh dendam. Belajar nggak menaruh luka, nggak pelihara kepahitan. Nggak gampang memang, saya tahu prosesnya. Tapi paling tidak, yuk belajar. Yuk lepaskan. Belajar pelan-pelan. Seperti Yesus kan? Sekarang ayo kita hidupin. Kalau seperti Yesus berarti ingat Tuhan Yesus punya musuh. Orang Farisi, ahli Taurat, dia kan? Nyakitin dia, bahkan mau bunuh dia kan? Kita mungkin kayaknya belum ada yang mau dibunuh kalau bermasalah sama orang. Saya nggak tahu ya, semoga nggak ada ya. Nggak ada di antara kita yang udah sampai tahap mau dibunuh sama orang lain kan gara-gara bermasalah. Kayaknya enggak lah. Atau kalaupun ada ya, ayo mari segera diselesaikan begitu ya. Tapi kayaknya nggak nyampe ke situ. Ya. Tuhan Yesus nyampe ke situ Bapak Ibu. Tapi ingat apa yang dia katakan di kayu salib. Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah itu hanya untuk murid-murid yang meninggalkan dia? Tentu tidak. Pasti untuk ahli Taurat dan orang Farisi yang meludahi dia. Yang menyakiti dia, yang menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Kenapa Tuhan gak angkat tuh ahli Taurat orang Farisi?
Kenapa Allah Bapa tidak meniadakan saja supaya Yesus jalannya pelong-pelong aja gitu? Kalau nggak ada ahli Taurat orang Farisi, Yesus nggak sempurna. Nggak terbukti kesempurnaannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa kita kok banyak orang masalah sama kita? Ada aja orang nyakitin, ada aja orang nyakitin kita, ngecewain kita. Itulah pembuktian kita bisa sempurna atau enggak. Tuhan gunakan itu. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan masih berikan orang-orang yang mungkin nggak sesuai keinginan kita. Itu artinya Tuhan masih melihat kita bisa didewasakan. Makanya Tuhan kirim orang itu untuk mendewasakan kita. Tuhan taruh dia di samping kita. Untuk apa? Untuk mengajari kita. Apapun itu, tergantung pergumulan kita masing-masing. Kalau kita pelit, Tuhan datengin orang-orang yang sengaja minta bantu, gitu misalnya. Itu kita ditantang tuh sama Tuhan. Ayo belajar murah hati. Kita sulit mengampuni, didatengin orang yang ngelukain kita. Kita sering ini berpikir jahat sama orang lain, gitu ya. Didatengin orang-orang yang memang kita berpotensi sekali mikir jahat buat dia, gitu. Kok dia negatif banget deh kayaknya di mata saya ya, gitu ya. Tuhan sengaja datengin supaya kita belajar. Oh, mungkin jangan-jangan kenapa sih dia memancing saya untuk berpikir jahat? Kok orangnya tuh kayak mencurigakan sekali ya, gitu. Kita jadi belajar. Untuk apa? Untuk melihat orang itu bukan hanya dari apa yang terlihat, tapi yang ke dalamnya. Jangan-jangan latar belakangnya disakiti orang lain, makanya dia juga kayak bisa melukai orang nih. Nah, gitu kan? Kita selalu akan diperhadapkan dengan kurikulum kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Kita kan punya masalah karakter masing-masing beda. Kurikulumnya Tuhan juga beda sama kita masing-masing. Makanya jangan kaget kalau kok nggak habis-habis ya masalahnya Tuhan ya. Kok nggak habis-habis ya? Ini pemilu aja udah habis Tuhan ya kan. Kalau di Indonesia ini musim pemilu kan biasa musim paling tegang kan ya. Ini aja udah selesai Tuhan ketegangan pemilu. Udah saatnya nyari kerja, nyari duit seperti dulu lagi gitu. Mau siapa yang merintah kan sama aja kan. Tetap besoknya mesti cari duit sendiri, makan sendiri, nabung sendiri ya kan. Bayar apa-apa sendiri kan. Tuhan, ketegangan pemilu selesai. Ini kenapa keteganganku sama dia nggak selesai-selesai begitu ya? Jangan heran Bapak Ibu. Itu berarti Tuhan masih mau garap kita lewat dia. Kok Tuhan jahat? Bukan jahat. Justru Tuhan melindungi kita. Kalau nggak ada orang itu, kita nggak belajar tentang hidup benar. Contoh tadi, mengampuni. Kalau nggak ada orang nyakitin kita, nggak belajar mengampuni, akhirnya hati kita tuh gampang untuk pahit sama orang. Makanya Tuhan kasih kita kesempatan buat belajar mengampuni, biar hati kita tuh lembut, biar hati kita tuh murah pengampunan. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa balik ke rumah Bapa dengan tidak bercacat celah. Ya kan? Pelan-pelan dibentuk lewat orang. Jadi malam ini kita punya satu pandangan baru. Ngelihat orang lain bukan artinya kok Tuhan izininnya orang begini ya. Ngapain ya? Justru sebaliknya. Lewat dialah Tuhan mau ngajarin kita. Lewat lalang lah Tuhan melindungi gandum. Gak dicabut memang itu lalang. Karena dia mengikat gandum. Kalau dicabut lalang ya gandumnya kecabut. Kalau orang yang gak menyenangkan kita dicabut, kita gak belajar. Kita berhenti belajar. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kenapa lalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama? Dan Tuhan itu tidak mencabut. Hal yang menarik kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, Zizania ini, itu punya, ternyata ya, bukan cuma tumbuh bersama dengan tanaman produktif. Tapi, kan dia melilit juga kan ya. Tapi, ternyata, Zizania ini punya bentuk yang sama dengan gandum pada waktu masih bertumbuh. Ketika sudah saatnya dituai, sudah menguning, baru beda. Zizania naik ke atas tumbuhnya, si gandum merunduk turun ke bawah kayak padi. Zizania selama masa pertumbuhan itu mirip gandum. Sesudah masa penuaian baru kelihatan bedanya di mana. Nah, apa pelajarannya buat kita? Ternyata Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan itu nggak mencabut lalang itu? Jawabannya sederhana. Bisa salah cabut. Betul nggak? Kalau belum mateng, tanamannya bisa salah cabut. Kalau misalnya tuh, jangan gini loh, pelajaran buat kita gini ya. Kalau misalnya Tuhan cabut lalang,
Jangan-jangan Bapak Ibu, kita pun lalang. Karena kita tuh sebenarnya mirip gandum. Cuma mirip gandum, kita sebenarnya masih lalang. Hati-hati loh. Kita seringkali merasa diri kita kan udah gandum kan. Waktu kita dizolimi orang, disakiti orang. Wah, nih orang kok lalang banget sih sama saya. Ya kan? Kita merasa kita gandum. Saat berhadapan dengan si A. Tapi, ternyata kita jadi lalang buat si B. Kita pun lalang. Cuma kita mirip gandum aja. Kita pergi ke gereja, kita dengar SK gitu kan. Bedanya itu aja tuh. Tapi secara kelakuan masih mirip lalang. Tuhan, kenapa kau nggak cabut lalang itu? Tuhan bisa jawab, engkau pun masih lalang. Aku nggak cabut karena engkau pun masih lalang. Seringkali kita GR loh. Aku udah gandum nih. Hidupku udah lebih benar dari 5 tahun lalu. Siapa yang kasih verifikasi hidup kita udah lebih benar? Kan perasaan kita kan? Dan apa hak kita ketika kita sudah merasa lebih baik dari 5 tahun lalu? Ketika kita ketemu orang yang melukai kita, menyakiti kita, nggak menguntungkan kita, kita minta dia dicabut. Mungkin Tuhan bisa bilang, kamu memang nggak jadi lalang buat dia. Tapi kamu jadi lalang buat orang lain loh. Kamu juga lalang sebenarnya. Kamu tuh cuma mirip gandum. Kalau aku cabut dia, aku cabut kamu. Karena kamu melukai orang lain. Waduh, gawat Bapak Ibu. Ngeri loh, ngeri. Jadi kenapa Tuhan nggak nyabut? Sebenarnya Tuhan kasih kesempatan juga buat kita. Yang jangan-jangan juga adalah lalang. Wah, ini ngeri nih. Belajar perumpamaan ini ngeri. Saya merinding nih. Saya pun jangan-jangan yang bagi firman ini masih lalang. Masih lalang. Makanya Bapak Ibu ketika kita berhadapan dengan orang yang melukai kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, jangan langsung mengangkat diri kita gandum. Dia lalang. Kita harus merasa, aduh iya kita sesama lalang. Aduh memang begini nih saling menyakiti nih. Aku nggak boleh kayak begitu. Kita jangan menghakimi dia. Jangan nunjuk dia di muka. Apalagi meminta Tuhan memberikan pembalasan atau penghakiman. Jangan. Kita seringkali kalau berhadapan dengan orang yang merugikan kita, nyakitin kita, mengecewakan kita, tidak sesuai harapan kita. Kita kan mau Tuhan, aduh Tuhan kasih tahu dia dong. Kasih tahu dia dong. Kalau perlu hajar Tuhan kalau dia memang nggak peka sama sekali. Waduh. Kok Tuhan nggak hajar tapi? Malam ini kejawab. Kalau Tuhan hajar dia, Tuhan hajar kita. Itu artinya belas kasih Tuhan tuh luar biasa. Dia tahu semua orang tuh perlu waktu, perlu ruang buat berubah. Bahkan kita juga. Kita mungkin nggak sadar melukai orang lain. Karena di mana-mana memang yang namanya bikin salah itu seringkali manusia nggak sadar, Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau disakitin kita sadar. Kalau nyakitin nggak sadar kadang-kadang. Apalagi lo omongan kan, wah enak banget. Mulut kan, kalau kata orang Indo dulu, lidah itu tidak bertulang. Ya kan? Nggak bertulang, ya ngomong apa aja lemes aja gitu kan. Bebas aja. Orang yang denger, kok gitu ya kamu ngomong ke saya ya? Kita kan nggak sadar. Bagi kita gandum. Tapi bagi dia, kamu kok menyakiti saya? Kamu kok jadi lalang? Nah, Bapak Ibu. Wah, ini sungguh memberkati. Kenapa Tuhan nggak dicabut orang seperti ini dari hidup saya? Aku beri dia kesempatan. Aku beri dia kesempatan. Seperti aku memberimu kesempatan. Seperti aku memberimu kesempatan. Bukankah kamu juga masih lalang yang mirip gandum? Waduh, gawat deh. Gawat deh kita nggak berkutik kalau udah ketemu Tuhan mah. Nggak berkutik. Habis di skakmat kita. Habis Bapak Ibu. Ya kan kita sekarang jadi memandang itu nggak playing victim gitu loh Bapak Ibu. Kalau bahasa sekarang tuh playing victim gitu kan. Main jadi korban. Jadi perasaannya selalu jadi korban terus gitu. Setelah kita mengetahui kebenaran ini, bahwa kenapa sih Tuhan izinin orang-orang ini di hidup aku? Untuk belajar juga bahwa dia juga mungkin masih dikasih Tuhan kesempatan berubah di samping aku. Kenapa Tuhan izinin terus sih? Ya dia masih dikasih kesempatan. Dia memang lalang yang mirip gandum, mirip. Tapi suatu hari dia mungkin bisa jadi gandum. Sama seperti saya.
saya juga mungkin mirip gandum. Mirip. Belum gandum, masih mirip. Masih lalang sebenarnya. Makanya PR kita Bapak Ibu, bukan mencari siapa lalang, siapa gandum. Hati-hati loh, jangan punya mentalitas saya gandum, mereka lalang. Apalagi lihat orang non-Kristen ya. Wah, itu lalang semua tuh. Wah, hati-hati tuh. Jangan GR malam ini. Tanya ke Tuhan, Tuhan, aku nih masih lalang nggak? Aku nih masih cuma mirip gandum nggak? Ayo kita pastikan masing-masing Bapak Ibu, termasuk saya. Nggak ada yang bisa menghakimi. Saya pun nggak bisa tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu tanya ke saya, mau hikmat saya dari Tuhan juga saya nggak bisa ngomong, oh Anda gandum, Anda lalang. Kalau Tuhan kasih saya hikmat itu, berarti Tuhan menyalahi hakikatnya. Manusia tetap manusia, nggak bisa memberi penghakiman. Dia yang memberi penghakiman. Oleh karena itu Bapak Ibu, masing-masing kita yang tahu berurusan dengan Tuhan. Jadi pesan terakhir di malam ini, kenapa sih Tuhan nggak izinkan orang-orang itu pergi dari hidup kita? Tuhan beri kesempatan. Seperti kita diberi kesempatan menjadi gandum. Jadi selain kita belajar dari mereka, kita juga sebenarnya dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan juga perlakukan saudaramu yang menyakitimu itu, berikan dia kesempatan. Berikan dia ruang perubahan. Berikan dia ruang untuk bikin salah. Karena seringkali orang hanya menuntut ruang perubahan, tapi tidak menuntut ruang kesalahan. Kalau kita berhadapan dengan manusia, Bapak Ibu, jangan cuma minta dia berubah, tapi kita juga mesti siap lihat dia salah. Sama kayak kita punya anak, persis deh, aturannya persis. Punya anak itu Bapak Ibu, jangan pikir dia nanti suatu hari langsung jadi pendeta, orang alim, suci. Nggak bisa Bapak Ibu. Yang namanya fase-fase remaja, memberontak, ya kan? Ya, kenakalan remaja gitu-gitu akan kita lewati. Nggak mungkin enggak, gitu loh. Jadi harus ada ruang bersalah juga untuk manusia. Kan kita daging semuanya kan? Daging berdosa ini semua. Ya nggak bisa lah sempurna cepat. Sama kayak anak-anak, nggak mungkin mereka langsung dewasa dan mengetahui apa yang baik buat mereka. Pasti mereka ada salah-salahnya. Makanya kalau kita berhadapan dengan orang lain, jangan minta mereka cepat-cepat dicabut. Jahat gitu loh. Kita aja dapat kesempatan dari Tuhan berkali-kali. Kalau bahasa Pak Eras, kartu kuning Tuhan tuh banyak ke kita. Kartu kuningnya berkali-kali. Nah, sekarang kita sama orang lain kok kartu kuning cuma sekali. Kalau kamu sekali lagi nyakitin saya nggak maafin kamu. Kan gitu kan, kita sering ngomong kan. Kamu sekali nyakitin saya, pergi aja dari hadapan saya. Saya muak dari muka kamu. Kan gitu kan. Kita kartu kuning itu cuma sebiji. Padahal kita seringkali kalau doa ke Tuhan, Tuhan aku jatuh lagi Tuhan. Aku salah lagi di kesalahan yang sama Tuhan. Iya kan? Minta Tuhan apa? Tuhan ampuni lagi kesalahan ini Tuhan. Kita minta berkali-kali Tuhan ampuni. Tapi pas bersaudara kita bersalah sama kita, nggak memenuhi harapan kita cuma kasih kesempatan sekali. Habis itu kita anggap dia lalang. Yang harus dibuang oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan. Kan nggak fair, nggak adil. Kalau kita minta ke Tuhan, Tuhan beri aku kesempatan. Itu artinya, berikan juga yang lain kesempatan. Bermurah hatilah seperti Bapak di surga murah hati. Dan yang paling penting, jangan menunjuk orang lain. Selidiki dirimu, selidiki diri kita masing-masing. Gandum atau lalangkah kita? Gandum atau lalangkah kita? Jangan sampai kita merasa diri kita gandum, tapi ternyata hanya mirip gandum, tapi bukan gandum. Selamat berjuang. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Bu Lisa. Oke, terima kasih Pak Greg. Siapa yang mau bertanya? Persilahkan. Tanya atau sharing boleh Bapak Ibu ya, tidak harus tanya. Iya. Saya Mbak Lisa. Mbak Lisa. Oh, Iya, udah Mbak Nena dulu. ya, Mbak. Mbak Nena dulu. Halo, malam Pak Gren. Malam Bu. Wah, terima kasih sekali. Firman malam ini bikin kita tarik nafas dalam-dalam. Berat banget. Sama Bu. Berat sekali. Ya, berat sekali, Pak. Memang kita dalam hidup itu perjalanannya itu panjang sekali. Banyak sekali yang memang seperti firman ini, Pak, gitu. Seperti yang ngelalang itu kan, yang menyakiti kita itu kebanyakan kan bukan orang-orang jauh gitu. Orang-orang justru orang-orang terdekat.